Ya, saya menerima penugasan itu karena memang dari jalur independen. Karena saya tahu kalau saya masuk dari jalur partai itu artinya ya kalau saya pun duduk di situ ada yang mengendalikan saya juga, nggak bisa juga bebas. Ya, saya nggak punya ketua umum dan saya tidak punya ketua praksi. Ya, jadi saya ketua untuk diri saya sendiri. Pertanggungjawaban saya adalah ke 14.000 yang kemarin mengumpulkan KTP untuk saya bisa mendaftar. Ya, dan mungkin kalau dapat nanti 600.000 lagi pemilih, saya bertanggung jawab langsung ke mereka. Hai, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. 19 hari menjelang Pesta Demokrasi 14 Februari 2024, masyarakat masih banyak yang terbawa dengan gimmick-gimmick yang tidak substansial. Berita dan media sosial dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menguntungkan. Bagaimana pada nantinya masyarakat tahu siapa yang akan dipilih dan apa yang akan dilakukan oleh yang mereka pilih. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan jumlah konflik agraria terbesar di Indonesia dan mereka yang menjadi korban adalah masyarakat adat dan petani. Belum lagi sudah 78 tahun sejak Indonesia merdeka, masyarakat adat masih memperjuangkan hak-haknya atas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Nah, kali ini kami menghadirkan di podcast kita seorang penggiat isu masyarakat adat yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia aktivis dan masyarakat adat. Nah, kali ini dia juga diutus oleh masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka di kancah politik. Maka kami hadirkan sekarang di podcast kita adalah Bang Abdon Nababan. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Apa kabarnya, Bang? Kabar baik. Baik, Nah, sebelum jauh nih Bang, kita mau cerita tentang bagaimana konflik agraria dan masyarakat adat, mungkin bisa lebih mendalam gitu kan Bang, menceritakan sebenarnya atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat adat itu sendiri. Karena banyak nih kan di luar sana masih banyak yang punya perspektif berbeda gitu. Apakah masyarakat adat adalah orang yang beradat ke pesta adat atau yang seperti apa sebenarnya? Gitu. Jadi kalau masyarakat adat itu sebenarnya terminologi yang diambil untuk memposisikan satu sistem sosial. Yang sistem sosial itu lahir, dibangun, dikelola, dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Ya, karena itu dia menjadi pembeda dari masyarakat atau tatanan sosial yang diatur atau diurus oleh negara, ya. Jadi, nah karena itu apa yang menjadi penciri dari masyarakat adat itu justru yang pertama adalah identitas budaya. Jadi mereka itu punya satu ikatan batiniah di antara mereka sebagai satu kelompok itu karena sejarah. Jadi mereka memang sudah terikat oleh sejarah yang panjang. Yang kedua, mereka punya wilayah hidup, ya, yang sekarang lebih sering kita sebut dengan wilayah adat. Yang di dalam wilayah hidup inilah mereka membangun identitas budaya tadi. Jadi wilayah itu dengan kebudayaannya satu kesatuan. Jadi kalau kita di orang Toba kita sebutlah itu Bonapasogit. Jadi setiap orang pasti punya Bonapasogit dan dia terikat secara batiniah dengan tanah, secengkal tanah di atas bumi ini. Itu syarat yang dua penciri utama, ya, identitas budaya yang mengikat mereka sebagai satu sistem pengetahuan dan juga tanah atau wilayah. Yang ketiga, karena mereka sudah hidup bersama dalam jangka waktu yang lama dan berinteraksi dengan wilayah itu, maka mereka pun punya sistem pengetahuan. Ya, sistem pengetahuan ini yang karena interaksi yang demikian intens dengan tanahnya, dengan wilayahnya, maka pengetahuan itu pun pengetahuan yang mumpuni, ya.
Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, sebagai suatu sistem sosial, ya, mereka tentu saja membangun peranata sosial, ya, peranata adat. Ya, itu bisa berupa aturan-aturan, ya, atau hukum adat kita sering menyebut sekarang, dan juga kelembagaan adat, ya, yang di masyarakat adat beragam. Ya. Nah, inilah yang memastikan seluruh sistem itu berkelanjutan, peranata sosial itu. Karena itu dia sebagai sistem, ya, sudah jauh lebih canggih dari apa yang ada sekarang. Nah, jadi ketika negara hadir, ya, negara ini adalah konsep baru di tengah masyarakat adat, ya. Terjadi gejolak, terjadi pergulatan sistem, ya. Sistem adat yang lokal dan banyak dan beragam dengan sistem negara yang besar, dengan mesin tata negara yang hegemonistik, ya. Itulah yang menimbulkan persoalan, ya. Terjadi perampasan karena negara merasa sebagai entitas politik, ya, yang mengatasi seluruh keberagaman ini, ya. Kemudian negara memiliki kecenderungan untuk menyeragamkan supaya yang berbeda-beda ini bisa dikendalikan dalam satu sistem administrasi yang bisa dikendalikan oleh negara. Jadi problem dasarnya di situ, ya. Jadi kalau kita bicara masyarakat adat itu, ya, kita bicara budaya, kita bicara wilayah, kita bicara sistem pengetahuan, ya, dan yang terakhir kita bicara tentang peranata sosial, aturan-aturan adat dan kelembagaan adat. Seperti itu yang kita pencet. Oke Bang, jadi kan tadi perampasan lahan itu dilakukan oleh negara kepada masyarakat adat. Jadi terlihat bahwa memang kebanyakan korban adalah sebenarnya masyarakat adat gitu. Nah, konflik agraria di Sumatera Utara ini nih yang paling tinggi provinsi dengan konflik agraria. Salah satu provinsi yang punya konflik agraria tertinggi itu di Sumatera Utara gitu kan. Dan korban-korbannya adalah masyarakat adat. Nah, sebenarnya apa yang salah dengan kebijakan kita di negara ini? Jadi sebenarnya kalau dicari yang salah, memang kita mengadopsi sistem negara dari luar, ya. Kita tidak membangun konsep negara yang cocok untuk masyarakat adat yang sudah ratusan tahun hidup di Nusantara. Itu masalahnya, ya. Jadi ketika kita mengadopsi negara, kan negara yang sudah masuk di Nusantara ini kan sudah sebenarnya kan negara yang konsepnya datang dari India, ya, yang dibawa oleh agama Buddha dan Hindu. Itu konsep negara yang pertama masuk. Kemudian masuk lagi konsep negara yang dibawa oleh Islam, ya, kesultanan. Ya. Masuk lagi konsep negara setelah negara-negara Islam ini, ya, kesultanan ini baru masuk negara Republik Indonesia. Yang ini kita adopsi dari konsep negara yang berkembang di Barat. Jadi secara kultural memang negara ini, ya, tidak muncul dan lahir dari kebudayaan Nusantara. Gitu. Jadi dia datang dari luar. Karena itu dia berkontestasi, dia bertarung, ya. Nah, cilakanya, ya, masyarakat adat kemudian yang tadi kecil-kecil, sistem kecil-kecil itu, ya, nggak mampu menghadapi hegemoni negara yang sangat terstruktur dan melakukan perampasan itu dengan menggunakan hukum juga, gitu ya. Jadi misalnya hukum-hukum adat ini kan berlaku lokal, tiba-tiba ada hukum negara berlaku nasional dengan aparat penegak hukum yang nasional, ya, disertai dengan tentara dan polisi. Jadi ini adalah satu kekuatan yang sama sekali tidak berimbang, ya. Nah, disitulah sebenarnya pokok persoalannya, gitu. Jadi ada satu pertarungan yang tidak seimbang antara masyarakat adat tadi yang lokal-lokal itu dengan sistem baru yang gede, mesin raksasa ini dan bisa melakukan apa saja, ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki, ya. Jadi konflik
Misalnya Sumatera Utara, kenapa dia menonjol? Karena memang setelah Jawa, memang Sumatera Utara yang menjadi target. Jadi ya perkebunan-perkebunan pertama di luar Jawa dan konsesi-konsesi pertama di luar Jawa itu di Sumatera Utara, Sumatera Timur ini. Jadi sejarah konflik agraria di Sumatera Utara itu, ya itu termasuk yang tertua setelah Jawa, ya di seluruh Indonesia. Ya. Dan itu konflik agraria yang sangat panjang itu tidak disertai dengan penataan sistem pemerintahan setelah itu. Jadi sebenarnya kita masih ada dalam suasana pemerintahan kolonialistik, ya. Jadi negara kolonialistik dan tidak ada upaya serius untuk mendekolonisasi, ya. Itulah yang menimbulkan itu. Kenapa di Sumatera Utara menjadi lebih tinggi? Pertama karena memang itu tadi, ya, di Sumatera Utara itu, ya, ketika membangun perkebunan asing di Sumatera Timur ini, ya, itu kan mendatangkan dari Cina, pekerja-pekerja dari Cina, dari Jawa yang disebut dengan kuli kontrak itu. Jadi tanpa mereka itu dapat tanah, jadi sebenarnya mereka menjadi bagian dari hegemoni negara, ya. Jadi tadinya kan, nah sekarang ini adalah negara dengan non-negara yang difasilitasi oleh negara. Ya. Dan pola ini berlangsung sampai sekarang. Misalnya kayak barusan kami mengunjungi satu daerah di Rambung Baru sama Bingkawan itu. Itu kan sebenarnya yang dihadapi itu adalah aktor non-negara yang menggunakan negara untuk merampas tanah-tanah rakyat. Tapi yang dihadapi oleh masyarakat itu sebenarnya bukan negara, tapi ini non-negara, ya. Tapi itu jadi satu kesatuan dan itu adalah pola yang sama dengan 350 tahun yang lalu atau 150-200 tahun yang lalu di Sumatera dengan perkebunan-perkebunan asing. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kita tidak ada yang berubah, ya. Negara kolonialistik itu, ya, sekarang ini justru mengurus kita, ya. Karena itu konflik agraria di mana-mana, perampasan tanah di mana. Itu mungkin sedikit latar belakangnya kenapa Sumatera Utara ini menjadi tempat penting di dalam politik agraria kita. Ada nggak salah satu paradigma pembangunan yang ternyata dimiliki oleh para pemerintah itu tidak sesuai gitu dengan keberuntungan atau keberuntungannya untuk masyarakat? Menurut Abang juga ada nggak paradigma pembangunan yang keliru? Sebenarnya sudah dari awal keliru. Jadi ini kan kekeliruan yang terus dilanjutkan, ya. Misalnya kan begini, Undang-Undang Pokok Agraria tahun nomor 5 tahun 60 itu kan dibikin untuk mengoreksi Undang-Undang Agraria Belanda tahun 1870, ya, yang Undang-Undang Agraria Belanda ini, ya, menerapkan satu doktrin kolonial namanya domain verklaring. Ya, jadi doktrin domain verklaring ini, kalau ada sekelompok masyarakat atau seseorang warga masyarakat tidak bisa membuktikan bahwa tanah itu tanahnya sesuai dengan hukum negara yang notabene penjajah itu, maka tanah itu dianggap tanah negara. Nah, itulah yang dilawan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Tapi karena Undang-Undang Pokok Agraria ini justru memberikan kedaulatan atas tanah ke rakyat, Soeharto tahun 1967 justru mengeluarkan undang-undang sektoral yang justru kembali mengadopsi doktrin kolonial domain verklaring itu. Itulah yang kita bisa lihat di Undang-Undang Pokok Kehutanan nomor 5 tahun 67, ya, dengan undang-undang lain yang menyertainya, ya. Penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing gitu. Itu satu paket. Terus muncul lagi undang-undang pertambangan, ya, migas, yang semuanya pakai tadi. Ini lebih mengerikan dari paradigma. Ini pakai doktrin kolonial, ya. Jadi doktrin kolonial inilah yang dipakai Soeharto untuk merampas tanah-tanah masyarakat, ya, itu. Nah, jadi sudah dengan paradigma pembangunan yang buat paradigma lagi begini, doktrin pembangunan yang sudah sangat baru, gitu kan.
Jadi sebenarnya apa nih yang bisa dilakukan pemerintah? Ya, ya pertama adalah kan kalau dari sisi karena kebetulan saya kan datang dari gerakan masyarakat adat. Gerakan masyarakat adat itu sesungguhnya adalah pertama dari masyarakat adatnya juga yang pertama. Masyarakat adatnya itu harus menyatakan dirinya ada. Jadi dia harus eksis. Ya. Jadi nggak boleh masyarakat adat itu diam. Ya. Yang kedua, ya harus terlihat. Yang kedua, mereka memang harus melawan. Ya. Dan bukan hanya masyarakat adat, mestinya petani, nelayan. Ya di tengah-tengah negara kolonialistik ini memang rakyat harus mengorganisir diri untuk melawan. Ya. Yang ketiga adalah mendekolonisasi tadi. Ya, mendekolonisasi sistem hukum kita. Karena kan yang digunakan merampas itu kan hukum. Artinya harus muara hukum itu, politik hukumnya harus kita beresin. Nah ini yang susah kita nih. Dan yang terakhir yang harus dilakukan itu adalah melakukan satu indigenisasi. Jadi kita kembali ke akar sejarah kita masing-masing. Ya, jadi orang Toba kembali ke akar Tobanya, orang Taro kembali ke akar Taronya. Ya, di atas akar budaya inilah dibangun pergaulan lintas budaya yang sama-sama setara. Dan Indonesia menurut saya akan mencapai kemakmurannya kalau itu bisa kita lakukan. Gitu ya. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan? Yang bisa kita lakukan ini adalah pertama, ya di bidang pertanahan itu mensegerakan yang namanya pengakuan masyarakat adat. Ya, mau itu lewat undang-undang masyarakat adat, mau itu lewat judicial review seperti yang saya lakukan tahun 2011-2012 dengan kemudian keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35, itu kan upaya dekolonisasi. Dan masih harus banyak lagi sebenarnya undang-undang sektoral yang harus kita gugat terus di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian ya memang cara yang lain adalah memasuki arena-arena politik negara. Jadi tidak cukup hanya merebut desa atau merebut di kampung-kampung, ya, merebut kembali kampung-kampung kita, tapi juga merebut negara ini dari para pemanfaat negara, karena negara ini juga dimanfaatkan untuk mau merampas mengambil tanah orang. Jadi gimana caranya supaya masyarakat adat, petani, nelayan punya utusan politik di dalam proses dekolonisasi tadi lewat legislasi. Itu legislasi di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Ya, itu harus dilakukan di samping terus melakukan perlawanan dari luar. Jadi Mbak Kumsu ya dengan teman-temannya ya tetap harus ada yang di luar. Ya. Tapi harus ada yang di dalam. Kira-kira begitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi saya bisa bayangkan kalau ada representasi petani, nelayan, dan masyarakat adat yang tali mandatnya jelas, ya kita akan bisa melakukan itu. Ya. Persoalannya sekarang ini kan lebih karena sistem politik kita liberal, ya, dan liberalnya ini liberal transaksional, ya, bahkan pada tingkat tertentu memang, ya, demokrasi liberal kita itu sudah kriminal, ya. Jadi ini persoalan kita. Jadi kalau masyarakat adat, petani dan nelayan mengutus para aktivisnya masuk ke arena politik itu memang akan berhadapan dengan tantangan tadi itu demokrasi transaksional, ya, karena mahal sekali untuk bisa terpilih menjadi perwakilan rakyat di parlemen. Itu tantangan yang harus kita hadapi lah, ya, nggak boleh menyerah. Ya, kalau ada 1, 2, 3 orang, mudah-mudahan setelah ada 1, 2, 3 orang nanti tiba-tiba banyak lagi. Ya. Yeah. Jadi untuk kan seperti yang berarti harus memasuki, salah satunya adalah memasuki dunia politik gitu kan. Nah, zaman sekarang ini apalagi sih kita sudah lihat nih beberapa aktivis yang ternyata masuk dunia politik itu terbawa arus tiba. Nah, sebenarnya apa yang ternyata meyakinkan Abah untuk terjun ke dalam dunia politik tersebut? Satu, memang panggilannya. Kebetulan saya kan 2 kali dapat penugasan politik. Ini kan yang kedua. Penugasan politik saya itu kan untuk jadi
gubernur dulu, gubernur Sumatera Utara di Pilgub 2018. Ya, saya menerima penugasan itu karena memang dari jalur independen. Karena saya tahu kalau saya masuk dari jalur partai itu artinya ya kalau saya pun duduk di situ ada yang mengendalikan saya juga, nggak bisa juga bebas. Jadi yang DPD ini pun saya menerima penugasan ini karena memang mereka juga minta DPD ya jalur independen. Jadi saya pertanggungjawaban saya bisa langsung dan saya bebas menyuarakan ya walaupun kewenangannya lebih tidak sekuat DPR RI ya, tapi tidak ada yang melarang saya untuk mengangkat persoalan apa saja dari Sumatera Utara, bahkan mungkin juga dari seluruh Indonesia di DPD. Ya, saya nggak punya ketua umum dan saya tidak punya ketua praksi. Ya, jadi saya ketua untuk diri saya sendiri. Pertanggungjawaban saya adalah ke 14.000 yang kemarin mengumpulkan KTP untuk saya bisa mendaftar. Ya, dan mungkin kalau dapat nanti 600.000 lagi pemilih, saya bertanggung jawab langsung ke mereka. Jadi itu. Jadi ya, kalaupun nanti mau masuk ke politik lewat partai ya mungkin partai sendirilah. Ya, yang bukan petugas partai. Kira-kira begitu. Jadi independensi itu sekarang yang paling mahal di dalam politik di Indonesia. Independensi seorang aktivis yang masuk ke politik. Tapi kalau kita ke desa-desa nih Bang, masih banyak ternyata yang belum tahu fungsinya Dewan Perwakilan Daerah gitu kan, apalagi DPD RI gitu. Nah apakah memang dengan niatan Abang mengambil DPD RI ini itu sinkron dengan perjuangan-perjuangan Abang selama ini untuk memperjuangkan hak pengakuan dan perlindungan masyarakat adat? Ya kan perjalanan saya sudah panjang di tingkat nasional ya. Saya ini ya 19 tahun memimpin Aman, dan sebelum di Aman, bahkan selama di Aman kan saya juga memimpin organisasi yang lain. Ya, terlibat di konsorsium pembaruan agraria, ya terlibat di banyak sekali jaringan kerja pemetaan partisipatif, ya, dan terus melakukan advokasi. Paling tidak saya mencatat keterlibatan saya secara langsung di dalam merumuskan kebijakan nasional. Saya terlibat membangun undang-undang kemajuan kebudayaan. Ya, saya terlibat dalam paling tidak mengadvokasi undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani tahun 2017. Saya sejak awal terlibat dan ikut memprakarsai supaya ada undang-undang desa yang bisa memastikan bahwa desa itu berdaulat, punya otonomi asli, dan mendapatkan dana yang cukup besar supaya mereka bisa membangun desanya sendiri. Ya, walaupun sekarang kan baru rata-rata 1,4 miliar per desa per tahun. Ya, dan yang kita bayarkan itu bisa 2 atau 3 kali lipat dari situ. Ya, ini kan masih on progress lah, juangkan terus. Nah, saya juga terlibat untuk memperjuangkan bahkan menjadi tim perumus inti dari undang-undang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, terlibat di banyak misalnya soal reforma agraria macam-macam. Dan saya melihat ada banyak perubahan di tingkat secara hukum ya, di tingkat nasional, macetnya di daerah. Jadi sekarang ini tugas saya adalah karena salah satu kewenangan DPD itu pertama bisa mengusulkan RUU yang berkepentingan dengan kepentingan daerah. Ikut membahas RUU ya mau itu dari DPR maupun DPD. Ya, ikut membahas. Yang ketiga adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang dan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan nasional di daerah. Ya, ikut terlibat melakukan pengawasan. Itu kenapa misalnya DPD juga punya kewenangan dalam pemilihan anggota BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, juga melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Jadi, tapi memang kalau DPR RI itu mereka kan pengawasannya di sektor-sektor di pusat, karena itu mitranya itu adalah kementerian dan non-kementerian. Kalau DPD itu mitranya langsung ke daerah. Ya, jadi pengawasan pembangunan di daerah yang sudah disepakati di nasional diawasi oleh DPD. Jadi sangat kuat. Dan kantor DPD. Jadi kalau misalnya itu DPD dan DPR RI sama-sama punya kantor di Senayan. Ya. Dan DPD
bersama DPR RI menjadi MPR RI. Jadi kalau ada krisis-krisis politik, ya, DPD menjadi sangat penting. Ya. Nah, DPD itu punya kantor di provinsi masing-masing. Ya. Jadi DPD punya 2 kantor. Ya. Karena dia harus melakukan fungsi mengkonsolidasikan kepentingan daerah untuk diperjuangkan di nasional. Jadi kalau saya melihat untuk saat ini justru DPD jauh lebih penting daripada DPR RI. Karena memang sudah ada undang-undang yang cukup bagus, ya kalau kita laksanakan di daerah, kita akan bisa melakukan memperbaiki negeri ini. Walaupun beberapa tahun terakhir ini hal-hal yang sudah baik itu ya dihancurkan oleh Jokowi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya Undang-Undang Cilaka lah kita menyebut, ya Undang-Undang KPK yang sudah bagus dihancurkan lagi oleh Jokowi, dilemahkan lagi KPK. Jadi demikian juga Undang-Undang Minerba, ya. Jadi memang ada setback selama Jokowi ini, ya, yang harus segera kita perbaiki, ya. Jadi menurut saya ini justru memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini adalah satu tugas berat kita hari ini. Ya, di samping melaksanakan undang-undang yang sudah bagus. Dan DPD menurut saya pada hari-hari ini adalah jauh lebih strategis dari DPR RI. Dari sisi perubahan, dari sisi kebijakan, ya. Kalau dari sisi duit pasti duitnya DPR RI paling banyak, tapi udahlah buat mereka lah itu duitnya itu, ya. Yang penting perubahan langsung di daerah yang kita coba perjuangkan, ya. Jadi sebagai sesi terakhir, Bang, apa ini harapan Abang terhadap perjuangan-perjuangan masyarakat adat ke depannya? Saya berharap ya kita bisa menang. Ya, jadi misalnya ada DPD RI representasi dari kaum tertindas. Ya, karena selama ini representasi di DPD itu berbasis agama, berbasis identitas, bukan berbasis ideologi. Ya, jadi representasinya Islam antara 2 dan 3 orang, representasi non Muslim antara 1 dan 2 orang, ya pernah 2 orang tapi 1 orang, kan gitu loh. Nah, jadi masih perpolitikan kita masih diwarnai politik identitas. Nah, ini kalau saya bisa membawa tali mandat dari masyarakat adat, petani dan nelayan, artinya DPD itu baru memasuki fase baru politik ideologi. Ya, artinya kita keluar dari politik identitas agama dalam menentukan representasi politik, ya, daerah di nasional. Jadi ini itu pertama. Jadi kalau ini bisa kita menang, ya ini adalah kemenangan gerakan sosial, ya, kemenangan ideologi kerakyatan, ya. Jadi ini bukan hanya soal sekedar dapat kursi, ya. Nah, yang kedua, ya, DPD itu saya sudah keliling ke 33 kabupaten kota dan sebagian besar rakyat pemilih nggak tahu DPD. Dan tidak tahu juga siapa yang mau dipilih karena nggak kenal juga figur-figurnya. Ya. Itu artinya sebenarnya DPD yang sudah ada di 3-4 periode ini nggak bekerja. Ya. Padahal kewenangannya secara normatif sangat besar. Bahkan disediakan kantor di provinsi di mana dia diutus, itu pun nggak dipakai. Jadi menurut saya, ya harus ada satu cara baru memanfaatkan DPD ini, gitu ya. Paling tidak kantor yang DPD RI yang ada di Jalan Gajah Mada itu bisa menjadi tempat rakyat mengadu, ya, bisa jadi tempat rakyat untuk didengarkan aspirasinya, ya, dan DPD punya kewenangan untuk mengundang para pihak yang ada hubungannya dengan masalah itu. Kalau itu saja bisa kita laksanakan, menurut saya itu akan jadi terobosan. Dan itu sekaligus juga memperkuat DPD RI. Jadi DPD RI ini menjadi terasakan lemah karena memang nggak menyelesaikan masalah di rakyat. Ya, jadi menjadi elit baru aja. Ya, dan bahkan banyak usulan supaya DPD RI dibubarkan saja. Ya, dan menurut saya itu daerah-daerah akan padahal sebenarnya kan karena nggak dimanfaatkan aja. Jadi ya itu saja 3 hal itu menurut saya yang penting kita harus
Kenapa kita harus berpolitik? Hal lain juga, saya merasa ini ya mudah-mudahan bukan hanya DPD ya, tapi juga ada aktivis-aktivis lain yang masuk di DPRD kabupaten ya 1-2 supaya kita bisa bersinergi nanti. Memang berat sih kalau untuk yang dari partai untuk aktivis ya, karena tadi itu kalau misalnya saya bayangkanlah seorang anggota DPR RI ya mau mengatakan tutup TPL sementara partainya dapat uang dari perusahaan-perusahaan, agak berat ya. Jadi memang harapan kita hari ini sebenarnya DPD ya, minimal menyuarakan ya, membuat aspirasi untuk menutup TPL itu terus hidup di parlemen gitu ya. Nah ya kalau itu aja bisa kita kerjakan, saya pikir sudah lumayan supaya tidak stuck kita sebagai negara, sebagai bangsa ya. Perjuangan masyarakat adat masih sangat panjang, perlu nafas yang bebas. Tapi nyatanya negara sampai hari ini belum mengakui keberadaannya. Ketika yang diutus mempunyai kewajiban, maka mari kita lakukan persiapan. Terima kasih Mbak Habdon sudah mau diundang ke podcast Suara Rakyat. Terima kasih.